Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara surat-surat yang lainnya. Dikatakan memiliki kedudukan yang tinggi karena surat itu merupakan gambaran tentang kandungan tema pokok keseluruhan isi Al-Quran. Dan yang kedua, surat itu merupakan surat yang harus dibaca dalam setiap rakaat sholat. Surat itu namanya adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima dari Ubadah bin Somit menegaskan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Sabda Rasulullah SAW ini menegaskan bahwa bacaan surat Al-Fatihah merupakan salah satu yang dapat menjadikan sahnya ibadah sholat, atau dengan kata lain menjadi salah satu rukun dalam sholat. Tiada membaca Al-Fatihah dalam sholat, maka berarti menjadikan sholatnya itu tidak sah. Nama surat Al-Quran yang harus dibaca dalam sholat itu oleh Rasulullah disebut Fatihah Kitab atau Al-Fatihah. Maknanya dalam bahasa kita adalah pembuka. Disebut demikian karena Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran, yakni surat yang pertama dalam sunan Al-Quran, dan juga pembuka bacaan yang wajib dalam sholat. Sebagai pembuka Al-Quran, dalam susunan penulisan buku biasanya disebut muqaddimah atau pendahuluan, yang biasanya isinya menggambarkan globalitas isi buku. Demikian juga Al-Fatihah, isinya menggambarkan kandungan keseluruhan isi Al-Quran, sehingga dapat dikatakan isi Al-Quran secara keseluruhan terkandung dalam surat Al-Fatihah. Karena itu, pada sisi lain Rasulullah SAW menamai Al-Quran sebagai Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sabbul Masani. Demikian sabda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Ummul Kitab dan Ummul Quran dan Sabbul Masani. Ummul Kitab atau Ummul Quran artinya induk Alkitab atau induk Al-Quran. Disebut demikian karena kandungan ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu mencakup kandungan tema pokok semua ayat dalam Al-Quran. Menurut
Al-Maroghi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa kandungan Al-Fatihah tersebut meliputi permasalahan tauhid. Terkandung dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, mengandung masalah wa'ad dan wa'id, yakni janji Allah untuk memberikan pahala kebaikan atas orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan janji untuk memberikan balasan buruk berupa azab kepada orang yang berbuat maksiat. Masalah ini terkandung dalam ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan Allah yang ada di hari akhir itu ada dua. Yang pertama, balasan baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Balasan baik itu disebut wa'ad. Dan yang kedua, balasan buruk bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari agama Allah. Balasan buruk itu disebut wa'id. 3. Mengandung masalah ibadah yang dapat menghidupkan tauhid dan meneguhkan jiwa. Terkandung dalam ayat yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Keempat, mengandung masalah penjelasan mengenai jalan yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan berupa perolehan kenikmatan dunia juga kenikmatan di akhirat. Terkandung dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 5. Mengandung masalah kisah, yakni kisah mengenai kejadian terdahulu, baik berupa kisah orang-orang yang memperoleh nikmat ataupun kisah orang-orang yang ingkar. Terkandung dalam ungkapan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Pemirsa yang berbahagia, selain 3 nama yang tadi, yakni Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan Ummul Quran, surat Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Imam Bukhari dalam kitab hadisnya Jami'us Shahih meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu Sa'id Ibnu Mu'alla, menuturkan, kuntu usolli pada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli. Qala alam yaqulillahu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Summa qala ala uallimuka a'dama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Fa khadha biadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'dama suratin minal Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Aku ketika sholat, tiba-tiba Nabi SAW datang dan memanggilku, tapi aku tidak meresponnya. Setelah selesai sholat, aku nanya sama Rasul, ya Rasulullah, aku tadi lagi sholat. Rasul menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila
dia memanggil kamu. Lalu Rasul berkata, aku hendak mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Rasul memegang tanganku. Ketika kami berdua akan keluar dari masjid, aku nanya lagi sama Rasul, hei Rasulullah, tadi engkau berkata, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasul menjawab, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan Quran yang agung yang aku berikannya. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa surat Alhamdulillahirabbil alamin, yakni Al-Fatihah, itu adalah sab'ul masani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang, dan merupakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang maha agung itu. Riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, juga Abu Daud, Ahmad, dan Ad-Darimi, yang diterima dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, ummul Quran, wa ummul kitab, wa sab'ul masani. Alhamdulillah alamin itu adalah ummul Quran, ummul kitab, dan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Quran juga menegaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Disebut Sab'ul masani merupakan 7 ayat yang diulang-ulang, karena Al-Fatihah itu semuanya 7 ayat dan disebut diulang-ulang, yakni merupakan bacaan yang diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Jika dalam satu rakaat itu tidak dibacakan Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Keutamaan surat Al-Fatihah sebagaimana yang telah dikemukakan sesuai dengan penamaan surat ini, yakni Al-Fatihah. 1. Al-Fatihah sesuai dengan namanya pembuka, yakni pembuka Al-Quran yang menggambarkan globalitas isi keseluruhan Al-Quran, dan pembuka sholat yang merupakan pembukaan bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Kedua, Al-Fatihah dinamai pula sebagai Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran, yakni induknya Alkitab atau induknya Al-Quran, karena mengandung keseluruhan tema pokok ayat dalam Al-Quran. Tema pokok tersebut meliputi masalah tauhid, wa'ad wa'id, ibadah, keterangan mengenai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kisah. 3. Al-Fatihah dinamai pula Sab'ul masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya, Al-Fatihah merupakan salah satu yang dibaca secara berulang-ulang dalam sholat di setiap rakaatnya. Pemirsa yang berbahagia, barangkali itulah ya sedikit uraian berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya, dan dapat menambah ya pengetahuan dan wawasan kita bersama. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.